Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah Bagian 2, Leuweung Sarebu Lelembut. 2 hari kemudian, setelah kehilangan Rara, ini dia selengkapnya. Kendaraan roda 2 yang dikendarai Pak Hadi melesat kencang, menerobos malam dan kemacetan jalanan kota manakala memasuki jam pulang kerja. Tujuannya adalah rumah rekan mengajarnya di sekolah, yaitu Gama. Segudang informasi sudah didapatkan Pak Hadi. Sudah 2 hari juga setiap siang hari ia menemui Jaka dan Mak Endah di rumahnya, mendengarkan cerita mengenaskan malam itu yang menimpa Rara. Semua catatan yang ia tulis di dalam kertas sudah berada di saku jaketnya yang tidak lupa ia bawa. Apalagi besok tugasnya sebagai pendidik di sekolah dasar akan segera dimulai lagi dari libur panjang semester. Namun, masalah besar sudah berada di pundaknya. Sejak Mak Endah dan Jaka meminta bantuan, di depan rumah tujuannya sudah terparkir mobil yang biasa Gama gunakan. Pintu gerbang tuanya sudah terbuka lebar, menyambut kedatangan Pak Hadi. "Masuk saja Pak, bawa motornya ke dalam," teriak Gama. Sudah berdiri di dekatnya lelaki berambut gondrong dengan wajah yang menyeramkan, karena tidak seperti Gama yang melemparkan senyum kepada Pak Hadi. Lelaki yang Pak Hadi kenal dengan panggilan Budi malah sebaliknya. "Maaf Gam, tidak seharusnya kabar ini cepat sampai kepada kamu. Apalagi aku dengar dari kakek Dudui, kamu baru saja pulang dari luar kota," ucap Pak Hadi. Langsung duduk setelah Budi minggir cukup jauh dengan membawa kopi dan rokok. "Katakan saja, tidak apa-apa Pak Hadi. Aku juga kaget kabar hilangnya Rara ini," ucap Gama. Terlihat kondisinya masih setengah lemas. "Tidak ada penculikan anak atau pertanda kejahatan kriminal di kampung Rara tinggal. Anehnya, malam itu ketika sakit, Rara hilang begitu saja. Terlebih, kedua orang tuanya baru saja sore itu tiba," ucap Pak Hadi menjelaskan. Suaranya didengar jelas juga oleh Budi. "Apa benar yang diceritakan Pak Hadi sebelumnya perihal orang tuanya yang menjadi kaya mendadak?" tanya Gama sangat penasaran. "Benar Gam, tapi," jawab Pak Hadi dengan ketakutan. "Katakan saja Pak," bentak Budi tiba-tiba. "Budi," ucap Gama melihat ke arah matanya Budi. Gama tahu betul kecemasan apa yang sedang Budi rasakan. Terlebih di tanah kelahirannya itu, ada yang membuka kembali pintu masuk menuju sebuah leuweung yang amat sangat menyakitkan untuk Budi. Sedikitnya rasa tanggung jawab ada di benaknya saat ini. Ibu dan bapaknya melakukan cara lain untuk mendapatkan kemudahan. Terdengar kabar angin dari warga katanya datang ke arah barat ke sebuah leuweung. Ini alamat rumah bapak dan ibunya Rara. Aku takut salah dan menjadi fitnah karena belum tahu kebenarannya," lanjut Pak Hadi menjelaskan memberikan kertas kepada Gama. Gama tidak sempat membaca tulisan sebuah alamat dari dalam kertas itu. Langsung berdiri dan melangkah ke arah Budi yang sedang duduk. Budi langsung menundukkan kepalanya. Rokok yang terjepit di antara jarinya itu ia simpan perlahan di atas asbak. "Dengar aku bicara Bud," bisik Gama. Budi hanya menganggukkan kepalanya ketika Gama singkirkan beberapa helai rambut gondrongnya itu agar bisa melihat wajah Budi. Begitu juga dengan Pak Hadi yang heran pada tingkah Gama, seperti sedang mengendalikan seekor harimau yang bisa jinak di tangannya. Jauh di sana, ada seorang nenek tua dan pamannya yang sedang menanti cucu dan keponakannya pulang. Anak itu jauh lebih malang nasibnya ditinggalkan hidup-hidup oleh orang tuanya. Orang tuanya kembali ke rumah seketika anak itu hilang. "Aku tahu rasanya hati kamu waktu kecil kehilangan abah dan emak, tapi anak ini membutuhkan bantuan kita," bisik Gama perlahan menenangkan hati Budi. "Baik Gam, ucapan Dudui, Mang Idim, dan kamu sudah membuat aku paham. Lalu," jawab Budi jauh lebih pelan dari bisikan Gama, "pastikan keberadaan anak ini. Setelah itu kita selesaikan masalah Leuweung Sasar. Pastikan orang tuanya dari ikhtiar Mang Idim dan Ki Dudui ada kaitannya. Jangan datang ke Leuweung Sasar seorang diri, paham?" bisik Gama jauh lebih tegas, lalu memberikan kertas alamat rumah orang tua Rara kepada Budi. Gama sangat tahu di tempat kelahirannya itu, Kampung Wetan Tilas Jajah, sedang terjadi hal-hal yang bisa membuat Budi lepas kendali.
Setelah dirasa Gama bisa kembali mengendalikan budi, Gama sudah berhadapan dengan Pak Hadi, menyusun rencana besok hari di sekolah agar kabar ini tidak menyebar, walaupun sangat sulit karena beberapa teman satu kelasnya yang berada satu kampung dengan Rara sudah mendengar kabar buruk ini. Setidaknya Pak Hadi buat aman dan terkendali guru-guru saja, dan jangan bicara sudah berjumpa dengan aku ya. Tolong ini, ucap Gama. Setelah Pak Hadi sepakat dan mengerti maksud kemauan Gama, Pak Hadi pamit karena sama dengan Gama, besok pagi harus masuk kembali mengajar. Gam, ucap Budi sudah berdiri, mengikat rambut gondrongnya. Maafkan aku, Bud, bukan melarang, ini demi kebaikan. Lewang Sasar tidak mungkin begitu saja terbuka kembali, tapi ada orang yang sedang menanti pertolongan kita. Kasihan murid bernama Rara itu. Anak baik, Bud. Malang nasibnya, tidak seberuntung kita punya keluarga, jawab Gama. Setelah itu, tanya Budi. Kita bereskan apapun yang terjadi di Lewang Sasar, sekalipun 1000 lelembut, seperti yang dikatakan Ki Dudui dan Mang Idim. Percaya saja, bantuan akan datang kepada kita, jawab Gama sambil menepuk pundak Budi berkali-kali, membuat hatinya sedikit tenang. Walaupun gejolak keinginannya kembali ke tanah kelahirannya itu sudah ada sejak dari pulang dari kampung Jabang Mayit. Kabari aku secepatnya malam ini atau besok tentang Rara, lanjut Gama, manakala berpisah dengan Budi yang sudah mengenakan motornya untuk menuju alamat kedua orang tua Rara. Tatapan tajam dan hembusan angin yang mengenai rambut gondrong Budi terus menggiringnya ke sebuah alamat yang akan ia tuju malam ini. Motor tua yang ditumpanginya melesat di antara sorotan lampu-lampu kendaraan lain untuk menuju ke sebuah jalanan besar yang sudah tidak asing lagi bagi Budi. Setelah barusan berhenti memastikan alamat yang ditujunya, jika ke arah barat berarti jembatan, lalu kampung Wetan Tilas Jajah, bisik hati Budi harus kembali menahan keinginannya untuk menuju kampung kelahirannya itu. Namun ucapan Gama tetap terngiang di kepalanya saat ini. Setelah 2 kali berhenti menanyakan alamat, tidak sulit untuk Budi sudah menemukan rumah yang dimaksud Gama dan Pak Hadi. Baru saja motornya berhenti di seberang jalan yang cukup jauh dari rumah tujuannya itu, malah tiba-tiba ada seorang lelaki yang baru saja turun dari motornya, berjalan perlahan masuk melewati pintu gerbang yang berukuran sangat besar dan tinggi itu, membuat Budi langsung memperhatikan. Dari pakaian yang dikenakannya, Budi yakin itu bukan orang tua Rara. Dari samping ia masih melihat jelas amarah wajah yang tergambar jelas dari lelaki itu. Apa itu mamangnya Rara? Ucap Budi bersamaan dengan gerbang ditutup kembali. Memperhatikan ada sesuatu yang aneh terlihat oleh kedua mata Budi. Di balik gerbang besi itu, sudah berdiri sosok hitam yang sudah belasan tahun tidak Budi lihat, membuat bulu pundaknya berdiri, bersamaan tubuhnya gemetar. Ingatan tentang kampung yang sudah ia coba lupakan berhari-hari ke belakang kini nampak hadir dan sangat jelas. Bahaya, bukan hanya terbuka, sudah jelas sosok hitam dari Lewang Sasar. Bahkan ketika sosok hitam itu mengetahui kedatangan Budi, hanya melihatnya dengan mata yang merah menyala. Hanya penjaga, harusnya masih aman orang itu, bisik hati Budi. Setelah memastikan keberadaan sosok yang seharusnya sudah tidak bisa keluar dari Lewang Sasar dan sekarang berada di rumah nan besar itu, karena tidak ingin membahayakan lelaki yang Budi curigai adalah mamangnya Rara, dan tidak ingin mengundang reaksi lain dari sosok-sosok penjaga di rumah orang tua Rara. Budi sudah tahu sesuatu, kemana selanjutnya ia akan pergi. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan sangkaan Ki Dudui, Mang Idim dan Gama akan berkaitan hilangnya Rara dengan Lewang Sasar. Maaf Gam, aku hanya memastikan tidak akan masuk ke kampung itu, bisik hati Budi, tidak ingin melanggar janji setia seumur hidupnya kepada Gama. Detak jantung yang semakin berdebar, pikiran yang sudah berkali-kali Budi kendalikan bisa membuatnya sedikit tenang. Namun satu sosok hitam dari Lewang Sasar sudah membuatnya cukup puas dan mengetahui sesuatu, bahwa pintu masuk Lewang Sasar bukan hanya terbuka, tapi ada yang benar-benar menghendaki. Kendaraan roda 2 itu kini menuju ke arah barat, melaju ke sebuah lewang yang belum bisa Budi masuki, terutama kampungnya itu. Tangan Budi sudah menarik gas lebih dalam agar motor tua Mang Idim itu melaju lebih kencang. Angin malam tidak membuat dirinya dingin, melainkan sebaliknya,
rasa penasaran sudah bergejolak panas dalam tubuh Budi. Seketika motornya langsung berhenti. Mesin motor langsung dimatikannya dengan perlahan. Tidak ingin ada seorang pun yang mengetahui kedatangannya yang sudah larut malam ini. Motor segera Budi sembunyikan di antara pohon besar. Hamparan jembatan besar dan sungai yang sama besarnya itu sudah Budi lihat. Matanya memejam cukup lama, karena dari hamparan pepohonan itu di dalamnya terdapat tempat yang amat sangat mempunyai kenangan buruk untuknya. Sampai bisik hati Budi sudah bisa merasakan hembusan angin dari arah leuweung itu, bersamaan dengan ingatan pada kematian abah dan maknya yang kini tergambar semakin jelas. Ada yang aneh, benar-benar pertanda ini, ucap Budi perlahan ketika melihat ke arah rumputan menjulang tinggi di samping jembatan dan sungai. Rumput-rumput itu seperti bekas terkena gerimis, padahal musim kemarau masih berlangsung. Harus kamu ingat baik-baik semua pertanda yang barusan abah katakan, Jalu. Mungkin hal itulah yang nantinya suatu saat membawa kamu kembali menuju leuweung sasar. Pesan berupa wasiat dari Abah Amar sekarang Budi ingat dengan jelas. Benar, dari sana sosok hitam di rumah orang tua Rara tidak salah lagi. Apa yang sudah mereka lakukan pada tempat yang sudah lama aku tinggalkan? Ucap Budi perlahan, terus memandang ke arah leuweung. Berdiam di ujung jembatan besar, di bawah pohon yang dekat dengan jalan, yang di depannya terdapat gapura masuk kampung wetan Tilas Jajah. Tatapannya tiba-tiba buyar ketika mendengar suara kendaraan lain yang akan melintas. Bukan kendaraan biasa pada umumnya. Dari suara yang Budi dengar, semakin dekat suara itu, lebih kepada motor Vespa. Pengendara motor itu tidak mengetahui keadaan Budi, melewatinya begitu saja, sampai dua roda bannya itu menginjak jembatan. Namun Budi sangat kaget manakala melihat jelas sebuah sarung lusuh itu tersampai di bahu lelaki yang mengendarai Vespa tua. Tidak mungkin, ucap Budi langsung teringat pada sosok lelaki yang pernah ia lihat pertama kali di depan warung material kayu Arya. Apalagi Gama dan Budi yakin lelaki itu bukanlah sembarang orang. Belum selesai rasa penasaran pada sosok lelaki yang sudah ia lihat kedua kalinya itu, kini kepala Budi tiba-tiba dibuat kaget untuk kedua kalinya. Melihat burung-burung hitam keluar dari dalam leuweung sasar. Sangat banyak beterbangan di atas leuweung sasar, di bawah langit hitam yang pekat. Bahkan membuat motor Vespa itu juga berhenti seketika di tengah jembatan. Kepala lelaki itu melihat ke arah burung-burung yang sama dengan Budi, seolah memahami sebuah pertanda. Akhirnya terjadi. Burung-burung hitam misterius itu beterbangan tinggi. Pertanda bakalan terjadi malapetaka jauh lebih berbahaya, ucap Budi sambil merasakan hatinya bergetar. Selain membawa pertanda, burung-burung hitam itu seolah memberikan ucapan selamat datang kepada pemegang juru kunci leuweung sasar yang sudah lama hilang. Namun, Budi baru menyadari lelaki yang berada di atas Vespa tua itu bisa melihat ke arah yang sama. Tidak mungkin dia bisa melihat burung penjaga leuweung sasar. Bisik hati Budi semakin penasaran pada lelaki itu. Terlebih di dalam leuweung sasar sedang terjadi sesuatu yang harus ia selesaikan. Baru saja nafas panjang Budi hembuskan, ia masih melihat jelas motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu yang kini sudah kembali melaju di atas jembatan. Terus saja Budi perhatikan sambil menyimpan rasa penasaran manakala hatinya itu belum tenang. Dan burung-burung hitam itu masih beterbangan hanya di atas leuweung sasar. Dari pandangan yang semakin jauh itu, di luar dugaan Budi, motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu berbelok masuk melewati gapura kampung wetan Tilas Jajah. Apa jangan-jangan dia yang menghendakinya? Dia juga bisa melihat pertanda yang sama? Siapa lelaki itu? Akan aku habisi jika ada kaitannya dengan leuweung sasar dan hilangnya Rara, ucap Budi menyaksikan jelas lelaki bersarung lusuh itu dengan motor Vespa tuanya sudah masuk lebih dulu ke dalam kampung wetan Tilas Jajah. Garisan takdir menerpa Jaka dan keluarganya atas hilangnya Rara. Orang tuanya sudah jelas menghendaki hal itu terjadi. Apakah secara bersamaan Mimin dan Karta juga yang memulai leuweung sasar bisa kembali dibukanya untuk tujuan mereka? Atau masih ada sebuah rahasia yang masih tersimpan rapat? Namun kali ini, Gama dan Budi tidak bergerak sendirian.
Setelah lelaki mengenakan sarung lusuh dan motor Vespa tua itu lebih dulu masuk ke kampung wetan Tilas Jajah, apakah dia yang akan membantu Gama dan Budi, atau sebaliknya? Atau mereka akan menghadapi Sarebu lelembut yang salah satunya membawa Rara atas kehendak orang tuanya? Sementara itu, gemerlap cahaya barang-barang mewah sudah sedari tadi menghiasi ruangan salah satu rumah mewah. Beberapa lampu yang tergantung indah itu terus menyinari seorang kakak yang sedang berkunjung ke rumah adiknya malam ini. Lintingan tembakau sudah terjepit di antara celah jarinya yang sudah berkali-kali habis. Sakar dan puntungnya mendarat di sebuah asbak kaca yang teramat mahal. Cara duduk lelaki itu gelisah, dengan pandangan mata yang terus berkeliling mengawasi isi rumah, sambil merasakan banyak kejanggalan ketika melangkahkan kakinya masuk ke bagian ruang tamu. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak lelaki itu mengusap pundaknya. Bukan karena angin malam ini yang masuk sejak pintu nan megah itu terbuka lebar, namun ia merasa ada yang memperhatikannya. "Maaf Kang Jaka, ibu sama bapak tidak bisa diganggu malam ini. Katanya nanti saja mau berkunjung ke rumah Mak Endah agar bisa bicara dengan Kang Jaka juga." Ucapan sopan dari penjaga rumah bernama Dadang membuyarkan segala keanehan yang sedang dirasakan Jaka dari tadi. "Walau cuma sebentar saja, Dang. Ini ada hal penting," tekan suara Jaka yang sudah lama menunggu. "Tadi juga Dadang bilang seperti itu, Kang Jaka. Tapi maaf, Dadang hanya kerja di rumah ini. Tidak bisa memaksa dan hanya mematuhi perintah saja. Tidak lebih, Kang." Jaka langsung memahami betul ucapan terakhir Dadang, membuatnya langsung mematikan lintingan tembakau, berdiri dengan perlahan, lalu mendekat ke arah Dadang, sedang berdiri menatap heran. Bilang kepada Mimin dan Karta, "Rara hilang sudah 4 hari, dan barusan ketika jam 12 lewat artinya sudah 5 hari. Tidak perlu Mimin dan Karta datang ke rumah Mak Endah lagi. Kalau hilangnya Rara karena perbuatan mereka berdua, saya bisa berbuat lebih gila dari Mimin dan Karta." Bisik Jaka dekat dengan telinga Dadang, membuat Dadang langsung terdiam. Orang yang paling lama ikut bekerja dengan Karta dan Mimin itu tentu tahu betul anak perempuan yang barusan keluar dari mulut Jaka. Bahkan ia mengetahuinya sejak Rara masih balita. Baik Kang, nanti Dadang bilang sama bapak dan ibu," jawab Dadang dengan sangat ketakutan. Bukan hanya pada ucapan Jaka, namun pada sosok hitam penuh bulu yang sudah berdiri di dekat pintu depan. Ia lihat sangat jelas untuk pertama kalinya. Ketika Jaka berjalan ke depan untuk keluar rumah, sosok hitam itu seketika hilang. Sosok itu lebih tertarik pada binatang dan darah segar yang berada di lantai 2 rumah yang sengaja dipersembahkannya tengah malam ini, agar bisa memberikan pertanda bahwa dalam waktu dekat sang budak akan menemui tuanya kembali di dalam leweng sasar. Sambil menunggu balasan pesannya dikirim kepada Ojan agar menjemputnya, Jaka berjalan perlahan mengikuti luasnya tembok depan rumah Mimin. Walau terhalang pagar yang menjulang tinggi, pandangannya ke arah tiap jendela lantai 2 rumah itu masih bisa terlihat sedikit jelas. Langkahnya tiba-tiba berhenti, bukan untuk membakar lintingan tembakau yang kesekian kalinya lagi, namun melihat dari balik jendela paling ujung di lantai 2 itu sudah berdiri anak perempuan. Di tubuhnya sudah melingkar sebuah selendang, bahkan sampai menutupi seluruh bagian rambutnya. Namun wajahnya masih terlihat jelas. "Rara, itu Rara," ucap Jaka sangat kaget. Ingatan 5 malam ke belakang yang terjadi di dalam rumah Mak Endah saat terakhir kali melihat Rara sudah terputar jelas dalam pikirannya. Apalagi selendang yang sama menyelimuti tubuh keponakan perempuannya itu. "Tidit, Jaka, ayo sudah malam. Ada kabar penting di kampung," ucap Ojan tergesa-gesa, sudah berada di samping Jaka. Kedatangan Ojan tidak disadari Jaka ketika melihat penampakan Rara yang sekarang sudah kembali hilang begitu saja. Namun ia tetap yakin hal seperti ini sudah menimpanya 3 kali sejak Rara pergi, menjadi pertanda. "Kabar apa, Jan?" tanya Jaka kaget. "Sesepuh kampung melihat pertanda Rara ke arah kulon. Perginya itu, tapi kondisi Mak Endah sudah tidak sadarkan diri barusan.
cepat pulang. Membuat Jaka langsung menaiki motor tua yang dikendarai Ojan. Kabar berupa petunjuk dari para sesepuh kampung itu malah secara bersamaan menimpa Mak Enda. Padahal ketika Jaka meninggalkan rumah, keadaan Mak Enda baik-baik saja. Dalam hati Jaka semakin berkecamuk dan tidak ingin perihal buruk menimpa Mak Enda. Min, seharusnya Jaka barusan tidak kembali ke rumahnya. Sudah benar Jaka yang seharusnya terlebih dahulu mati. Dia sudah berani datang ke rumah ini. Diam Karta, jangan banyak bicara. Kita hanya mengikuti perintah dan jangan gegabah. Aku hanya tidak ingin terjadi masalah saja, Min. Untuk pengorbanan yang sudah kita lakukan selama ini. Tangan Karta hanya memegang bagian pergelangan tangannya bekas sayatan pisau. Rasa sakit dan perih sudah tidak ia rasakan lagi. Sudah tenang. Seharusnya mereka datang. Darah di lengan kamu sudah berada di dalam wadah. Lagian kabar Rara hilang di kampung sudah tersebar, Karta. Semua tidak akan sia-sia. Dan kita harus rapi jika ada yang tanya perihal itu, paham? Suami dan istri itu sedang menanti di balik pintu yang sudah tertutup rapat. Menanti dengan harap cemas. Keringat sudah membasahi wajah mereka berdua. Di balik pintu dan ruangan yang sengaja mereka kosongkan di rumahnya itu sudah berserakan berbagai sesajen. Itu dia, Min, datang, bisik Karta dengan gembira. Terdengar hentakan makhluk berkaki besar baru saja menghantam lantai keramik. Disusul suara ayam hitam yang sekarang tiba-tiba berisik di dalam kamar itu. Namun seketika hilang begitu saja. Diterima dengan baik, ucap Mimin perlahan. Kepala Mimin dan Karta secara bersamaan mengangguk bahwa apa yang mereka persembahkan malam ini telah diterimanya. Apalagi bau amis darah sudah mereka berdua cium keluar dari celah pintu kamar bagian bawah. Pandangan Karta terus melihat ke arah jam mewah yang menempel di lengannya, bersebelahan dengan luka bekas sayatan yang masih mengeluarkan darah, sambil terus mengingat ucapan seseorang yang telah menitipkannya pesan. Bruk bruk bruk. Suara hentakan kaki sudah kembali terdengar sangat jelas, membuat Mimin langsung menyalakan korek api dan mendekatkannya kepada lilin yang sudah berada di depannya sedari tadi. Dengan sangat pelan pintu ruangan itu Karta buka. Mereka berdua seketika tersenyum bahagia, manakala melihat ayam hitam sudah tergeletak di dekat wadah rotan yang berisikan kembang-kembang, hingga wadah darah dari lengan Karta sudah dilihatnya berantakan. Dan sebuah kertas kosong yang tergeletak di dekat kemenyan hitam sudah tertuliskan sebuah angka berantakan dari darah. Ini tanggalnya, Min. Rara sudah diterima. Terlihat sebuah angka yang menjadi pertanda untuk mereka berdua kembali ke sebuah leweng, menyempurnakan langkah selanjutnya untuk mendapatkan apa yang selama ini mereka berdua inginkan, kemudahan dan kekayaan yang lebih dan lebih. Ayo cepat keluar, bentak Mimin tiba-tiba. Apalagi ketika melihat foto Rara sudah berlumuran darah. Tanpa mereka berdua sadari, Dadang yang baru saja akan menyampaikan pesan penting yang dititipkan Jaka melihat dengan jelas mereka berdua sedang tergesa-gesa keluar dari dalam kamar. Memegang kertas bertuliskan darah itu membuatnya langsung tergesa-gesa menuruni anak tangga. Kang Jaka harus tahu ini, bisik hati nurani Dadang. Apalagi kabar yang diterimanya tentang Rara masih menyisakan kejanggalan, karena ibu dan bapaknya seolah membiarkan kabar kehilangan anaknya itu terjadi. Di sisi lain, bunyi denyit kayu yang terinjak terdengar jelas masuk ke dalam telinga Budi, bersamaan suara ayam jago yang berkokok kencang, membuat matanya perlahan terbuka, langsung membereskan sejadah yang sedari malam menjadinya alas tempat bersila, menyadari ada seseorang yang mendekat. Abah Idim belum datang juga, Indra, ucap Budi sambil berbalik badan. Melihat Indra, anak kandung Mbah Idim satu-satunya itu, membawa satu gelas kopi untuknya. Terakhir bilang mau ke rumah Ki Dudui, bisa jadi ke rumah Gama juga. Kemarin malam titip pesan, Budi jangan dulu pergi sebelum Mbak Idim pulang. Abah sudah cemas sejak kamu pergi, Bud, jawab Indra terlihat cemas manakala melihat keadaan Budi. Dari wajahnya terhias sedang memikirkan sesuatu yang berat. Hanya asap rokok yang keluar dari mulut Budi dan Indra tanpa adanya pembicaraan lagi
memandang lurus ke arah tumpukan anyaman rotan yang sudah siap Indra dagangkan pagi ini ke pasar terdekat. "Dah," ucap Budi perlahan, menemukan jawaban dalam pikirannya pagi ini. "Gimana, Bud? Apa yang bisa aku bantu dalam masalah ini?" jawab Indra. Akhirnya bisa bicara setelah Budi memulainya. Apalagi ia sudah mengetahui masalah apa yang sedang Budi dan Gama hadapi saat ini. "Temui Gama pagi ini di sekolahnya. Sekalian kamu berangkat ke pasar. Bilang pada Gama bahwa Rara bukan hilang, kemungkinan berada di dalam leweng sasar. Dan yang menghendakinya mungkin orang tuanya sendiri. Dan satu lagi, aku sudah melihat lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa masuk ke dalam kampung Wetan Tilas Jajah," ucap Budi sambil melihat ke arah Indra dengan serius. "Siapa lelaki itu, Bud?" tanya Indra penasaran. Apalagi bulu pundaknya sudah berdiri manakala mendengar kembali nama sebuah leweng dan kampung di mana Budi berasal sebelum diangkat menjadi anak Bah Idim dan kakaknya Indra. Budi hanya memandang Indra jauh lebih tajam. Tiba-tiba menepuk pundak Indra berkali-kali, sangat mengerti apa rasa penasaran Indra. "Sisakan setengahnya dagangan rotan itu. Aku hari ini mau berjualan ke pasar yang berbeda. Tidak usah bertanya apapun dulu, Indra. Sampaikan pesan barusan kepada Gama secepatnya." Indra tidak bisa mengelak akan ucapan Budi. Padahal sudah lama sekali Budi tidak berjualan ke pasar, apalagi harus membantah pesan dari Bah Idim. Namun ia tetap harus mengikuti ucapan Budi yang terkadang selalu mempunyai cara tersendiri. Apalagi masalah kali ini berkaitan dengan tempat di mana ia dilahirkan. Sementara itu di sisi lain, embun yang membasahi dedaunan di belakang rumah Mang Idim baru saja perlahan jatuh, serempak dengan mentari pagi yang baru saja terlihat hadir. Sambil Indra menyiapkan berbagai macam anyaman rotan yang nantinya akan dibawa oleh Budi, Budi hanya duduk di kursi depan rumah. Beberapa kali Indra melewati dirinya untuk menyimpan anyaman rotan itu ke atas motornya. "Aku sudah waktunya berangkat, Bud. Barang-barang kamu sudah siap," ucap Indra perlahan. "Berangkat saja duluan. Jangan lupa mampir ke sekolah Gama. Sampaikan pesan barusan," jawab Budi hanya menatap kosong tanpa melihat ke arah Indra. Setelah anggukan kepala Indra, motor tua yang belakangnya penuh dengan anyaman rotan perlahan menjauh dari rumah, meninggalkan Budi yang masih diam, berkecamuk dengan pikirannya sendiri. Tidak bisa leluasa bergerak untuk memenuhi keinginannya tiba di kampung Wetan Tilas Jajah, memastikan keadaan leweng sasar. Bukan hanya masalah Rara yang hilang, benar kata Ki Dudui, tidak bisa hanya aku dan Gama menyelesaikan masalah ini. Siapapun yang berani mengacau di tanah kelahiranku, mereka harus kembali ke tanah. Bisik hati Budi sangat kesal. Dari kejauhan, motor yang dikenakan Indra tiba-tiba berhenti, manakala berpapasan dengan Bah Idim dan Ki Dudui. Indra langsung membicarakan keanehan Budi pagi ini kepada Bah Idim dan semakin mengenaskan melihat Budi yang terlihat melamun, termasuk membicarakan pesan yang Budi titipkan untuk Gama. Rotan-rotan sudah berjajar di depan rumah. Sudah beberapa kali Budi hanya bolak-balik membereskan rumah, agar ketika Bah Idim pulang semuanya sudah rapi. Namun tiba-tiba Budi melihat motor tua dikenakan Mang Idim dan Ki Dudui baru saja berhenti di depan rumah. "Assalamualaikum," ucap Ki Dudui sambil tersenyum ke arah Budi. "Waalaikumsalam, Kek." "Bah," jawab Budi langsung mencium tangan Bah Idim dan Ki Dudui. "Kek, lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa itu masuk ke kampung Wetan Tilas Jajah. Semalam Budi sudah tenang. Duduk dulu. Ada hal yang harus kamu ketahui. Ini bukan masalah biasa. Bisa mati sia-sia jika kamu mengikuti rasa kesal dan dendam dalam diri kamu, Bud. Duduk." Baru saja Budi akan melanjutkan ucapannya, langsung dipotong oleh Ki Dudui, membuatnya langsung terdiam. Kakek dan Mang Idim sudah memastikan semalaman suntuk. Di dalam sana, leweng sasar tidak ada yang peduli kepada pemegang juru kunci yang sudah lama pergi. Sare Bula Lembut hanya menanti tumbal-tumbal yang diberikan orang tua Rara, termasuk nyawa-nyawa anak kecil lainnya, Bud. Maksudnya, Kek? Budi belum paham, tanya Budi semakin penasaran. Mereka sudah terlalu kuat. Penculik Rara bukan wewe gombel biasa. Sudah banyak lelembut jauh berkali-kali lipat dari sebelumnya ketika kamu dibawa dari kampung Wetan Tilas Jajah ke rumah ini. Gama dan kamu
tidak mungkin gegabah datang ke sana tiba-tiba. Bantuan itu mungkin telah tiba, tapi belum pasti. Ada seseorang telah menghidupkan apa yang telah mati di dalam leuweung sana, Budi. Itulah kenapa kita tidak bisa gegabah, ucap Ki Dudui. Bahkan sulit rasanya para keturunan dan murid Gilang Samana untuk datang ke sana. Pasti akan tercium oleh sarebu lelembut but. Yang kita pikirkan keselamatan warga kampung juga, bukan hanya Rara dan amarah kamu pada pelaku yang membuka kembali lewang sasar, ucap Mang Idim menambahkan. Terlebih keluarga Rara, nenek dan mamangnya, benar kata Gama, cepat atau lambat akan terkena musibah. Dari kelakuan anak kandungnya sendiri, ingat aturan lama kita Bud, banyak nyawa yang harus selamat, lanjut Ki Dudui. Cahaya sinar matahari yang sudah meninggi masuk menerobos ke dalam celah-celah jendela dan kaca. Tidak lagi memberikan kehangatan kepada Budi. Pikirannya tidak lagi berkecamuk. Semua yang keluar dari mulut Ki Dudui dan Mang Idim sangatlah jelas. Sedikit menggambarkan apa yang terjadi. Kek, Mang, izinkan Budi mencari tahu dari apa yang terjadi di kampung Wetan Tilas Jajah. Ada orang yang bisa Budi temui tanpa harus datang ke kampung ataupun leuweung sasar, ucap Budi tiba-tiba. Telah memikirkan hal ini sejak malam hari. Salah satu orang kepercayaan Abah Amar dan Niwarsih waktu hidup, jawab Ki Dudui. Budi dan Mang Idim hanya menganggukkan kepala, membenarkan ucapan Ki Dudui. Semoga saja masih hidup setelah puluhan tahun tidak berjumpa dengan kamu, Bud. Pergi dan bereskan hari ini, lanjut Ki Dudui menepuk paha Budi yang duduk bersebelahan sedari tadi. Membuat Budi langsung bergerak ke arah motor. Hanya Mang Idim saja yang berdiam, karena dia sudah mengetahui Budi akan berjumpa dengan siapa. Kecemasannya hanya satu, takut membuka lama akan kematian ibu dan bapaknya, hingga ia tidak terkendali. Apalagi pergi seorang diri tanpa Gama, dan Mang Idim hanya memberikan handphone kepada Budi agar bisa menelpon Gama. Budi, ucap Ki Dudui sambil berjalan ke arah motor Mang Idim. Setelah belakangnya berisikan banyak anyaman rotan yang akan dijualnya. Bahkan ketika Mang Idim tidak lagi berbicara kepadanya, Budi merasakan Mang Idim sedang menyembunyikan sesuatu. Iya kek, jawab Budi sedikit bingung. Mereka dari tengah pulau Jawa, mungkin sudah tiba jauh-jauh hari di tanah kita, tempat berasal di mana karuhun mereka mempunyai lelakon yang tidak beda dengan Gilang Samana, mewariskan banyak ilmu. Jangan cemas, bala bantuan itu sudah hadir. Entah dari siapa kakek sudah merasakannya, ucap Ki Dudui dekat dengan telinga Budi. Termasuk lelaki itu kek, jawab Budi perlahan. Entahlah, setidaknya firasat orang tua jarang meleset. Pastikan saja tujuan kamu hari ini berhasil dengan anyaman-anyaman rotan itu. Malam ini Gama akan segera datang. Dia perlu membuat aman terlebih dahulu di sekolah perihal Rara. Bawalah kabar dari kampung dan leuweung itu agar Gama mendengarnya langsung dari kamu, bisik Ki Dudui. Di bawah sinar matahari yang semakin meninggi, laju kendaraan roda 2 yang Budi kendarai sudah menembus jalanan kota. Rambut gondrongnya tidak jarang terkena hembusan angin yang cukup kencang. Tujuannya adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kecamatan yang tidak terlalu jauh dari kampung Wetan Tilas Jajah, untuk menemui seseorang bekas kepercayaan almarhum Mbah Amar. Seharusnya Mang Karni masih hidup dan tetap akan berjualan anyaman rotan, bisik hati Budi, menumbuhkan rasa penasaran dalam dirinya akan apa yang sudah terjadi di tanah kelahirannya itu. Tidak jarang pikirannya semakin berkecamuk pada lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa, karena bisa melihat pertanda malam kemarin. Manakala burung-burung hitam misterius membawa pesan dari dalam leuweung sasar itu berterbangan. Namun dalam dirinya juga tumbuh rasa curiga pada lelaki itu, sehingga ia mempunyai bekal untuk nanti malam berbicara dengan Gama yang selalu memahami keinginan dirinya itu. Jangan sampai apa yang tidak ingin aku ketahui terjadi oleh lelaki itu, walaupun bukan sembarangan orang, dan kenapa harus melihatnya lagi, ucap Budi perlahan. Setelah 2 jam perjalanan ke arah barat,
tidak mengambil jalan yang akan membawanya pada jembatan dekat dengan lowong sasar. Roda 2 kendaraan yang Budi kendarai baru saja tiba di salah satu pasar tradisional. Para pedagang dan pembeli sudah terlihat sedikit longgar karena waktu sudah bergerak semakin siang. Kedua bola matanya terus mencari tempat di mana para pedagang biasa terdiam. Anyarnya, baru ya Kang datang ke tempat ini? Tuh, di sebelah sana, bareng dengan yang lain. Parkir motornya juga enak, luas, ucap salah satu juru parkir. Yang dagang seperti ini ada lagi nggak di pasar ini Kang? Tanya Budi, memastikan untuk mencari orang yang akan ditemuinya. Karena ia masih ingat puluhan tahun ke belakang, pasar tradisional inilah yang selalu menjadi tujuan Mang Karni. Sepertinya ada Kang, kesana dulu aja nggak apa-apa, santai. Lupa namanya siapa. Tapi biasanya ada juga yang menjual anyaman seperti itu. Tidak berselang lama, motor sudah terparkir dan berjajar dengan para penjual lainnya. Namun sepanjang mata, Budi melihat ia tidak mendapati orang yang dicarinya. Membuatnya hanya duduk di bawah pohon yang cukup besar di dekat motornya. Apa Mang Karni sudah meninggal dunia? Ucap Budi sambil membakar rokoknya. Bersamaan dengan terik sinar matahari semakin meninggi, memancarkan sinar panas kepada bumi. Sudah hampir 2 jam Budi hanya terdiam, sesekali menjual anyaman rotannya. Beruntungnya bukan kali pertama ia mengetahui tentang rotan, karena sejak Abah Amar dan Iwarsi hidup, dari bambu rotanlah mata pencahariannya waktu itu. Ketika melihat jam di handphone sudah menunjukkan waktu istirahat mengajar, Gama membuatnya langsung melakukan panggilan. Assalamualaikum Gam. Waalaikumsalam Budi, jawab Gama kaget. Pesan dari Indra sudah sampai Gam? Sudah Bud. Kondisi di sekolah sedang panik. Hingga saat ini petunjuk Rara hilang, belum ditemukan satupun. Tapi pesan yang Indra sampaikan sudah jelas. Malam ini, aku ke rumah Mang Idim. Kondisi emaknya Rara sedang buruk. Sesuatu menimpa dirinya malam kemarin, sejak Jaka pergi ke rumah orang tuanya Rara. Bisik Gama menjelaskan tidak ingin ucapannya itu terdengar para guru lain. Apakah mereka semua sudah sepakat meminta bantuan Gama? Padahal sudah Gama jelaskan berkali-kali, dirinya hanyalah orang biasa sama seperti mereka. Gam, yang aku lihat malam kemarin berarti benar Jaka. Aku sedang mencari Mang Karni. Semoga saja masih hidup. Ingin tahu kondisi di kampung Gam? Jawab Budi tiba-tiba menghentikan ucapannya itu. Lalu Bud, beberapa detik Gama menunggu ucapan Budi. Namun pandangan Budi sudah tertuju kepada satu orang yang baru saja tiba, mengenakan motor tua dan membawa banyak anyaman rotan yang sama dengan apa yang dijual Budi hari ini. Budi, halo Bud. Telepon Budi dimatikan begitu saja, manakala ia sedang memastikan lelaki tua berambut hampir semuanya putih itu sedang berbicara dengan salah seorang pedagang. Beberapa kali pandangan mereka berdua melihat ke arah Budi, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Mang Karni masih hidup? Tidak sia-sia. Bisik hati Budi mencoba tenang, karena sudah puluhan tahun baru melihatnya lagi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Enggan rasanya untuk Budi kembali melihat ke arah Mang Karni, karena sejak ia di bawah Bah Idim ke rumahnya dan diangkat menjadi anaknya, tidak mengetahui perubahan yang terjadi kepada Mang Karni. Aku harus tetap berhati-hati. Bisa jadi Mang Karni juga salah satu dari mereka yang membuka lowong sasar, bisik Budi. Sudah melihat dari kejauhan bayangan seseorang berjalan mendekat ke arahnya. Tiba-tiba dengan sangat cepat, seseorang sudah duduk di sebelah Budi. Terdengar suara korek api dan hisapan rokok pertamanya sangatlah dalam. Tangan sebelah Budi sudah berada di balik punggungnya, sudah memegang pisau andalannya. Benar ternyata ucapan Idim. Jalu yang sekarang Amang lihat bukan Jalu puluhan tahun yang masih berlindung di ketiak Niwarsi. Ucap Kani dengan suara yang sudah sangat tua, membuat Budi sangat kaget. Apalagi Mang Karni sudah menyebut orang tua angkatnya dengan lantang dan almarhum ibunya. Dengan sangat cepat, tanpa dilihat orang sekitar, pisau andalan Budi sudah menempel di bagian perut samping Mang Karni, tanpa melihat wajahnya sekalipun. Jalu, apa-apaan ini? Bentak Mang Karni sangat kaget. Sudah merasakan ujung pisau yang sangat tajam itu perlahan menusuk ke arah baju samping yang dikenakannya. Panggil saya Budi. Jangan sebut nama ibu saya. Kalau tidak ingin pisau ini semakin dalam.
kata Budi sambil melihat tajam ke arah wajah Mang Karni yang sedang ketakutan. Baik Budi, baik, jangan seperti ini. Idim sudah lebih dulu menemui Amang kemarin, memberitahu kamu akan datang juga. Ternyata benar. Maafkan tadi Amang menyebut nama ibu kamu, jawab Mang Karni terbata-bata. Tidak menyangka pada sosok Budi yang sudah puluhan tahun tidak ia lihat malah berbuah menjadi sangat buas. Dengan cepat Budi kembali memasukkan pisau ke balik pinggangnya, menatap tajam ke arah Mang Karni. Mang, ucap Budi langsung memeluk erat tubuh Mang Karni. Sudah Budi, sudah. Cepatlah kembali ke kampung Wetan Tilas Jajah, ucap Mang Karni menerima pelukan Budi. Dan tidak menyangka anak ingusan puluhan tahun yang tidak pernah ia lihat kini sudah tumbuh menjadi gagah dengan rambut gondrongnya. Tepukan tangan Mang Karni mendarat beberapa kali pada pundak Budi, merasakan rasa rindu yang dipertemukan oleh waktu. Namun sayangnya, pertemuan siang ini karena ada masalah yang besar di tempat Budi berasal. Apa yang terjadi di sana, Mang? Ceritakan sekarang. Aku tidak punya banyak waktu dan pasti akan aku selesaikan, ucap Budi sudah sekuat tenaga menahan air matanya keluar. Apa Idim belum cerita sama sekali, Bud? Jawab Mang Karni menyodorkan rokok kepada Budi. Budi hanya menggelengkan kepalanya sambil membakar rokok yang dikeluarkan dari dalam saku celana. Entah dari mana Mang harus memulai pertemuan ini. Yang paling penting dari arah rumah kamu dulu. Gerbang gaib itu sudah bertahun-tahun berganti nama. Para warga kampung menyebutnya sekarang Gerbang Tumbal yang dikendaki Sarebulu Lembut. Gerbang yang dulunya abah kamu jaga kini berantakan. Mungkin hitungan bulan petaka akan menjumpai Amang dan para warga kampung, ucap Mang Karni perlahan melihat serius ke arah wajah Budi. Budi hanya diam, tidak berani lagi mulutnya terbuka. Apalagi kenyataan lebih buruk kini terdengar langsung dari mulut Mang Karni. Bahkan matahari yang semakin meninggi tidak membuat dua orang itu merasakan panas, karena masing-masing harus berbicara dan mendengarkan hal penting ini, terutama untuk Budi. Ada yang memulai hingga masuk ke dalam leweng sasar dengan sangat mudah. Ritual sesat leweng sudah terjadi lagi dan kini semakin buruk, Bud. Tumbalnya anak-anak, anak yang tidak tahu apa-apa, membuka gerbang tumbal semakin lebar, lanjut Mang Karni. Amang tahu siapa dalang di balik gerbang tumbal itu? Tanya Budi sangat penasaran. Semenjak 4 hingga 2 tahun ke belakang, manakala matahari tenggelam dari arah barat, Amang sudah pastikan suara teriakan-teriakan dari dalam leweng sasar terdengar jelas, membuat warga kampung enggan untuk keluar sehabis maghrib. Selanjutnya mungkin wujud, Bud. Cepatlah pulang, walaupun kabar buruk harus kamu dengar siang ini, jawab Mang Karni. Mang, aku tanya siapa dalang yang membuka gerbang itu. Amang tinggal jawab cepat, ucap Budi sudah tidak sabar, karena setiap pengakuan yang keluar dari Mang Karni semakin membuatnya bersalah pada leweng sasar. Terlebih selama hidupnya almarhum Mbah Amar adalah juru kuncinya. Seorang perempuan tanpa busana pernah masuk dan keluar lewat gerbang tumbal. Perawakannya besar. Orang tua zaman dulu menyebutnya wewe gombel. Mereka membawa anak kecil. Perawakannya tidak diketahui pasti. Tapi apa kamu bisa jamin Amang akan masih hidup kalau menyebutkan nama itu? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Queer TV Mas Teguh Falufi. Dan juga terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.